Kemarin jatuh pecah sirna terluka, mimpi kita terkunci di dalam dada. Air mata menetes menjadi baja. Hari ini tirai hitam harus terbuka. Genggam tangan, jangan lepaskan. Jalan timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2026 kini terbuka, tapi ada satu syarat besar. Halo pecinta timnas Indonesia. Siapa sangka, pertandingan yang awalnya diprediksi bakal dimenangkan Vietnam justru berubah menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Vietnam yang digadang-gadang bakal melaju mulus ternyata harus puas ditahan Singapura. Hasil yang terlihat sederhana ini justru membuat persaingan grup A berubah total. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sudah aman menuju semifinal? Jawabannya, belum. Justru sekarang semuanya ada di tangan skuad Garuda. Hasil imbang Vietnam membuat tidak ada lagi tim yang benar-benar nyaman di puncak klasemen. Selisih poin semakin ketat, sehingga setiap pertandingan sisa terasa seperti laga final. Artinya, Indonesia tidak perlu lagi berharap terlalu banyak kepada tim lain. Garuda hanya perlu memanfaatkan kesempatan emas yang sudah terbuka di depan mata. Syaratnya sebenarnya sederhana. Indonesia wajib memenangkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Jika Garuda mampu menyapu bersih laga sisa, peluang lolos ke semifinal akan sangat besar. Namun jika sampai kehilangan poin, situasinya bakal jauh lebih rumit. Vietnam dan Singapura masih berpeluang mengejar, bahkan selisih gol bisa menjadi penentu. Karena itulah, hasil imbang Vietnam lawan Singapura bisa disebut sebagai titik balik grup A. Tekanan kini bukan lagi hanya berada di pundak Indonesia, tetapi juga mulai menghantui Vietnam. Dan menariknya, saat peluang Indonesia semakin terbuka, John Hartman ternyata justru memiliki strategi yang cukup mengejutkan untuk laga berikutnya. Apa strategi itu? Kita bahas di bagian berikutnya. Bukan cari banjir gol. John Hartman bongkar target sebenarnya timnas Indonesia saat hadapi Timor Leste. Halo pecinta timnas Indonesia. Setelah peluang menuju semifinal semakin terbuka, banyak supporter berharap Indonesia akan mengamuk saat menghadapi Timor Leste. Targetnya jelas, menang besar, pesta gol. Bahkan ada yang berharap Garuda menang 5 atau 6 gol. John Hartman ternyata punya rencana yang berbeda. Pelatih asal Kanada itu justru meminta anak asuhnya untuk tidak terobsesi mengejar skor besar. Target utamanya hanya 1, 3 poin. Konghitu. Menurut Hartman, turnamen seperti Piala AFF tidak dimenangkan oleh tim yang paling sering menang telak. Turnamen dimenangkan oleh tim yang mampu tampil konsisten, disiplin, dan tahu kapan harus bermain efektif. Karena itu, ia meminta seluruh pemain tetap fokus, menghormati Timor Leste, dan tidak menganggap pertandingan akan berjalan mudah. Keputusan ini sempat membuat banyak supporter bertanya-tanya, kenapa tidak sekalian mengejar selisih gol? Ternyata jawabannya sederhana. Hartman lebih memilih menjaga ritme permainan, menghindari cedera pemain, sekaligus memastikan 3 poin berhasil diamankan. Strategi itu memang terdengar sederhana. Tetapi, apakah benar-benar berhasil? Jawabannya ternyata luar biasa. Karena apa yang terjadi di lapangan benar-benar membuktikan bahwa Hartman sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Dan hasilnya, Indonesia akhirnya benar-benar menggila. Timnas Indonesia akhirnya menggila. Bungkam Timor Leste 3-0, sekarang Vietnam yang harus waspada. Halo pecinta timnas Indonesia. Inilah jawaban dari strategi John Hartman. Babak pertama memang berjalan cukup sulit. Timor Leste tampil disiplin dan membuat Indonesia kesulitan membongkar pertahanan mereka. Bahkan hingga turun minum, skor masih 0-0. Banyak supporter mulai panik. Ada-ada aja nih. Jangan-jangan Indonesia bakal gagal menang. Namun memasuki babak kedua, semuanya berubah drastis. Tempo permainan meningkat. Pergerakan tanpa bola semakin hidup. Tekanan datang tanpa henti. Dan akhirnya, gol pertama pun lahir. Setelah kebuntuan pecah, Timor Leste kehilangan fokus. Indonesia langsung menambah gol kedua, lalu menutup pertandingan dengan gol ketiga. Garuda menang meyakinkan 3-0.
Kemenangan ini bukan hanya menghasilkan 3 poin. Lebih dari itu, Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu bermain sabar, disiplin, dan efektif. Persis seperti strategi yang diinginkan John Hertman sejak awal. Kini fokus Garuda langsung beralih ke satu pertandingan yang paling dinanti. Indonesia melawan Vietnam. Laga yang bisa menentukan siapa penguasa grup A sekaligus membuka jalan menuju semifinal Piala AFF 2026. Vietnam memang masih menjadi lawan yang sangat kuat. Tetapi setelah gagal menang pada laga sebelumnya, tekanan kini justru berada di pihak mereka. Sementara Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi setelah menang 3-0 atas Timor Leste. Nah, sekarang menurut kalian, apakah Garuda mampu melanjutkan tren kemenangan dan mengalahkan Vietnam? Ataukah Vietnam akan bangkit dan membalas semua keraguan? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada sesama pecinta Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda, Kewapison. Indonesia ternyata simpan strategi rahasia. Timor-Leste dibungkam 3-0. Vietnam mulai ketar-ketir. Asterisco asterisco. Halo pecinta Timnas Indonesia. Kalau kalian hanya melihat hasil akhirnya, mungkin kalian berpikir kemenangan 3-0 atas Timor Leste adalah sesuatu yang biasa. Tapi tunggu dulu. Kalau kita melihat bagaimana jalannya pertandingan, ada satu fakta yang justru bikin banyak orang mulai penasaran. Jangan-jangan John Hertman memang sengaja menyembunyikan kekuatan terbaik Timnas Indonesia. Iya ya, Kong. Karena sepanjang babak pertama, Garuda tampil jauh dari kata agresif. Permainan Indonesia memang mendominasi, tetapi tempo serangan masih terlihat cukup hati-hati. Bola terus dikuasai, peluang mulai tercipta, namun penyelesaian akhir belum juga menghasilkan gol. Timor Leste yang datang tanpa beban memilih bertahan sangat rapat. Hampir semua pemain mereka berada di area sendiri. Situasi itu membuat para pemain Indonesia kesulitan menemukan ruang kosong. Bahkan beberapa peluang emas yang berhasil diciptakan masih belum mampu mengubah papan skor. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Di media sosial, komentar supporter mulai bermunculan. Kenapa belum gol juga? Ada-ada aja nih. Bahkan sebagian mulai meragukan keputusan John Hertman yang melakukan rotasi beberapa pemain. Namun, semuanya berubah setelah turun minum. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai menilai bahwa Hertman sebenarnya sedang melakukan eksperimen taktik. Beberapa pergantian pemain langsung mengubah wajah permainan Indonesia. Tempo serangan meningkat. Aliran bola menjadi jauh lebih cepat. Pergerakan tanpa bola mulai membuat pertahanan Timor Leste kehilangan bentuk. Dan akhirnya, gol yang ditunggu-tunggu pun lahir. Gol pertama langsung membakar semangat seluruh pemain Garuda. Timor Leste yang sebelumnya tampil disiplin mulai kehilangan konsentrasi. Indonesia tidak menyia-nyiakan momentum. Serangan demi serangan terus mengalir. Hanya dalam waktu sekitar 8 menit, pertahanan Timor Leste benar-benar runtuh. Garuda mencetak 3 gol beruntun dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Yang menarik, kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin. Lebih dari itu, pertandingan ini memperlihatkan bagaimana John Hertman berani mengambil keputusan besar. Ketika strategi pertama belum berjalan maksimal, ia tidak ragu melakukan perubahan. Dan hasilnya langsung terlihat. Indonesia tampil jauh lebih tajam pada babak kedua. Hal ini tentu menjadi sinyal yang sangat menarik menjelang pertandingan berikutnya. Karena lawan yang sudah menunggu bukan lagi Timor Leste, melainkan Vietnam, tim yang sebelumnya diprediksi menjadi favorit juara. Namun kini justru mulai berada di bawah tekanan setelah gagal meraih hasil sempurna pada pertandingan sebelumnya. Apakah kemenangan atas Timor Leste ini memang menjadi ajang uji coba strategi sebelum menghadapi Vietnam? Ataukah John Hertman masih menyimpan taktik lain yang belum diperlihatkan? Kalau benar demikian, maka Vietnam pantas mulai merasa was-was. Sebab Garuda sepertinya belum benar-benar menunjukkan seluruh kemampuannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia memang sengaja menyimpan strategi terbaik untuk laga melawan Vietnam? Atau kemenangan atas Timor Leste memang sudah menunjukkan kekuatan sesungguhnya Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Karena pada bagian berikutnya, kita akan membahas pemain yang paling mencuri perhatian pada laga ini. Tom Haye tampil luar biasa. Shane Patinama akhirnya bangkit. Dan Mitchell Baker sukses mencuri sorotan lewat gol serta selebrasinya yang viral. Jadi, jangan kemana-mana. Tom Haye tak terbendung. Shane Patinama bangkit, Mitchell Baker bikin Vietnam makin cemas. Halo pecinta timnas Indonesia. Kalau kemenangan 3-0 atas Timor Leste menjadi sorotan utama, maka ada satu hal lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas, yaitu penampilan luar biasa beberapa pemain Garuda yang benar-benar mencuri perhatian. Dan nama pertama tentu saja, Tom Haye. Gelandang yang dijuluki sang profesor itu kembali membuktikan kualitasnya sebagai otak permainan timnas Indonesia. Sejak peluit awal dibunyikan, Tom Haye sudah menjadi pemain yang paling diawasi lawan. Kemanapun ia bergerak, pemain-pemain Timor Leste langsung menempel ketat. Bahkan beberapa kali ia harus menerima pelanggaran keras hanya karena lawan kesulitan menghentikan pergerakannya. Kalau seorang pemain sampai dijaga 2 bahkan 3 orang, itu artinya lawan benar-benar menganggapnya sebagai ancaman terbesar. Meski mendapat tekanan sepanjang babak pertama, Tom Haye tetap tenang. Ia terus mengatur ritme permainan, membuka ruang, dan mengalirkan bola ke berbagai sisi lapangan. Kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Memasuki babak kedua, permainan Indonesia berubah total. Tempo semakin cepat, aliran bola semakin hidup, dan pertahanan Timor Leste mulai kehilangan arah. Tom Haye menjadi salah satu aktor penting di balik perubahan itu. Visinya membuat serangan Garuda jauh lebih berbahaya dibandingkan babak pertama. Namun bukan hanya Tom Haye yang menjadi sorotan. Ada satu nama yang akhirnya berhasil membungkam semua keraguan. Shane Patinama. Beberapa waktu terakhir, performanya sempat dipertanyakan. Bahkan tidak sedikit yang menilai posisinya mulai terancam. Tapi di pertandingan ini, Shane menjawab semuanya dengan cara terbaik. Gol yang ia cetak bukan sekadar membuka keunggulan Indonesia. Gol itu juga menjadi bukti bahwa dirinya masih layak menjadi bagian penting skuad Garuda. Yang membuat momen itu semakin emosional adalah selebrasinya. Ekspresi wajah Shane seolah memperlihatkan semua beban yang akhirnya berhasil dilepaskan. Rekan-rekan setim pun langsung menghampirinya. Mereka ikut merayakan gol tersebut, seakan tahu betapa pentingnya momen itu bagi sang bek kiri. Belum selesai sampai di situ. Satu nama lagi sukses mencuri perhatian. Mitchell Baker. Striker bertubuh jangkung itu memang tidak terlalu menonjol pada babak pertama. Suplai bola yang minim membuatnya kesulitan mendapatkan peluang. Namun begitu kesempatan datang di babak kedua, ia langsung menunjukkan naluri seorang penyerang. Dengan penyelesaian yang tenang, Mitchell sukses mencetak gol penutup kemenangan Indonesia. Yang membuat publik semakin heboh bukan hanya golnya, melainkan selebrasinya. Mitchell merayakan gol dengan gaya yang mengingatkan banyak orang kepada Erling Haaland. Sontak saja momen itu langsung ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Ada yang menyebutnya mirip Haaland versi Garuda. Ada juga yang berharap Mitchell bisa terus mempertahankan ketajamannya ketika menghadapi lawan yang jauh lebih berat. Karena jujur saja, laga sesungguhnya belum dimulai. Vietnam sudah menunggu di depan. Kalau Tom Haye mampu kembali mengendalikan lini tengah, Shane Patinama menjaga konsistensinya, dan Mitchell Baker kembali tampil tajam. Bukan tidak mungkin Garuda akan memberikan kejutan besar pada pertandingan berikutnya. Nah, menurut kalian, siapa pemain terbaik Indonesia saat mengalahkan Timor Leste? Tom Haye, Shane Patinama, atau Mitchell Baker? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas satu fakta yang jarang disorot. Jordi Amat akhirnya membongkar rahasia mengapa ruang ganti timnas Indonesia sekarang terasa jauh lebih kompak dibanding sebelumnya. Dan ternyata alasannya benar-benar menarik. Jordi Amat bongkar rahasia. Ternyata ini yang membuat timnas Indonesia makin solid dan ditakuti lawan. Halo pecinta timnas Indonesia. Kalau selama ini kita hanya melihat permainan Garuda di atas lapangan, pernah nggak sih kalian bertanya, apa sebenarnya yang membuat timnas Indonesia sekarang terlihat jauh lebih kompak dibanding beberapa tahun lalu? Padahal, skuad Garuda saat ini diisi pemain dengan latar belakang yang sangat beragam. Ada pemain senior, ada pemain muda, ada yang besar di Indonesia, ada juga yang tumbuh di Eropa.
Secara teori, menyatukan karakter seperti itu jelas bukan perkara mudah. Tapi anehnya, di timnas Indonesia sekarang, semuanya justru terlihat sangat akrab. Tidak ada sekat, tidak ada kelompok-kelompok kecil. Dan ternyata, rahasia itu akhirnya dibongkar langsung oleh Jordi Amat. Sebagai salah satu pemain paling senior di skuad Garuda, Jordi mengaku sangat menikmati suasana di dalam tim. Menurutnya, para pemain muda membawa energi baru yang luar biasa. Mereka datang dengan semangat tinggi. Haus pelaya, tidak pernah berhenti mendengarkan arahan pelatih. Dan yang paling penting, mereka selalu ingin berkembang setiap hari. Jordi juga menegaskan bahwa di ruang ganti timnas Indonesia tidak ada perbedaan antara pemain senior maupun junior. Semua diperlakukan sama. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia terbang lebih tinggi di level Asia Tenggara, bahkan Asia. Konghitu. Kalau satu tim sudah punya tujuan yang sama, biasanya chemistry akan terbentuk dengan sendirinya. Itulah yang sekarang mulai terlihat di skuad Garuda. Bukan hanya kompak ketika bertanding, tetapi juga saling mendukung di luar lapangan. Semangat itulah yang membuat banyak pemain mampu tampil lebih percaya diri. Mereka tidak takut melakukan kesalahan, karena tahu seluruh tim akan saling membantu. Namun Jordi juga mengingatkan satu hal penting. Menurutnya, kemenangan besar bukan alasan untuk cepat puas. Perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Masih banyak pertandingan yang harus dimenangkan. Masih ada target besar yang belum tercapai. Karena itu, seluruh pemain diminta tetap fokus, tetap rendah hati, dan terus bekerja keras demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dan memang, kalau melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini, rasanya bukan hanya kualitas individu yang meningkat. Mental tim pun ikut berubah. Skuad Garuda kini terlihat lebih dewasa, lebih tenang menghadapi tekanan, dan semakin percaya diri setiap kali memasuki lapangan. Tetapi, ujian sesungguhnya belum datang. Karena di pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi rival yang sejak awal disebut-sebut sebagai kandidat terkuat di grup A, yaitu Vietnam. Dan menariknya, menjelang duel panas tersebut, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Pelatih Vietnam disebut mulai menyiapkan langkah-langkah khusus demi menghentikan laju Garuda. Bahkan, ada strategi yang disebut-sebut sengaja disimpan hanya untuk menghadapi Indonesia. Benarkah Vietnam mulai panik? Atau justru mereka sedang memainkan perang psikologis? Nah, itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi jangan sampai kemana-mana. Jordi Amat bongkar rahasia. Ternyata ini yang membuat timnas Indonesia makin solid dan ditakuti lawan. Halo pecinta timnas Indonesia. Kalau selama ini kita hanya melihat permainan Garuda di atas lapangan, pernah nggak sih kalian bertanya, apa sebenarnya yang membuat timnas Indonesia sekarang terlihat jauh lebih kompak dibanding beberapa tahun lalu? Padahal, skuad Garuda saat ini diisi pemain dengan latar belakang yang sangat beragam. Ada pemain senior, ada pemain muda, ada yang besar di Indonesia, ada juga yang tumbuh di Eropa. Secara teori, menyatukan karakter seperti itu jelas bukan perkara mudah. Tapi anehnya, di timnas Indonesia sekarang, semuanya justru terlihat sangat akrab. Tidak ada sekat, tidak ada kelompok-kelompok kecil. Dan ternyata, rahasia itu akhirnya dibongkar langsung oleh Jordi Amat. Sebagai salah satu pemain paling senior di skuad Garuda, Jordi mengaku sangat menikmati suasana di dalam tim. Menurutnya, para pemain muda membawa energi baru yang luar biasa. Mereka datang dengan semangat tinggi. Haus pelaya, tidak pernah berhenti mendengarkan arahan pelatih. Dan yang paling penting, mereka selalu ingin berkembang setiap hari. Jordi juga menegaskan bahwa di ruang ganti timnas Indonesia tidak ada perbedaan antara pemain senior maupun junior. Semua diperlakukan sama. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia terbang lebih tinggi di level Asia Tenggara, bahkan Asia. Konghitu. Kalau satu tim sudah punya tujuan yang sama, biasanya chemistry akan terbentuk dengan sendirinya. Itulah yang sekarang mulai terlihat di skuad Garuda. Bukan hanya kompak ketika bertanding, tetapi juga saling mendukung di luar lapangan. Semangat itulah yang membuat banyak pemain mampu tampil lebih percaya diri. Mereka tidak takut melakukan kesalahan, karena tahu seluruh tim akan saling membantu.
Namun Jordi juga mengingatkan satu hal penting. Menurutnya, kemenangan besar bukan alasan untuk cepat puas. Perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Masih banyak pertandingan yang harus dimenangkan. Masih ada target besar yang belum tercapai. Karena itu, seluruh pemain diminta tetap fokus, tetap rendah hati, dan terus bekerja keras demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dan memang, kalau melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini, rasanya bukan hanya kualitas individu yang meningkat. Mental tim pun ikut berubah. Skuad Garuda kini terlihat lebih dewasa, lebih tenang menghadapi tekanan, dan semakin percaya diri setiap kali memasuki lapangan. Tetapi, ujian sesungguhnya belum datang, karena di pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi rival yang sejak awal disebut-sebut sebagai kandidat terkuat di grup A, yaitu Vietnam. Dan menariknya, menjelang duel panas tersebut, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Pelatih Vietnam disebut mulai menyiapkan langkah-langkah khusus demi menghentikan laju Garuda. Bahkan, ada strategi yang disebut-sebut sengaja disimpan hanya untuk menghadapi Indonesia. Benarkah Vietnam mulai panik? Atau justru mereka sedang memainkan perang psikologis? Nah, itulah yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai kemana-mana. Kita kuat.